Bapak salah tidak menempatkan pada tempatnya ya. Mana dalil terkuat saat kita tahiyat itu baiknya mengancungkan jari di awal apa saat baca asyhadu alla ilaha illallah ya? Selisih tentang kapan menggerakkannya dan bagaimana menggerakkannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz. Amin, amin. Amin. Ya Ustaz, Ana mau tanya, apakah boleh seorang suami istri berhubungan di siang Ramadan pada kasus sang istri siangnya dia bersih, terus suaminya pulang dari safar yang dia kan tidak puasa gitu Ustaz. Syukron Ustaz, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zahirnya boleh, meskipun sebagian yang ada yang mengatakan tidak boleh karena menghormati Ramadan ya. Tapi zahirnya selama dia diperbolehkan untuk berbuka, maka dibolehkan dia makan dan dibolehkan dia juga berhubungan ya. Boleh berhubungan ya. Tapi jangan diatur ya. Jangan diatur ya. Kamu kapan bersihnya? Abi mau safar dulu ya. Enggak boleh diatur. Itu namanya sengaja ya. Tapi kalau kebetulan memang tidak disengaja dan memang kondisinya seperti itu, maka tidak mengapa. Allah alam bisawab. Nah, Ustaz, syukron atas jawaban dari Ustaz. Mungkin kita ke pertanyaan yang sudah masuk ke WA dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari hamba Allah mau bertanya Ustaz. Saya haid terus-menerus selama 3 bulan sampai saat ini. Jadi bagaimanakah hukum puasa saya Ustaz? Jazakallah khairan Ustaz. Wanita yang haid 3 bulan berturut itu namanya bukan haid, dia berarti darah istihadah. Istihadah berarti dia ada penyakit. Maka wanita yang seperti ini, maka kalau dia bisa membedakan antara darah haid dan selain haid, ya, kalau bisa dia bedakan, oh dalam hari-hari tertentu lebih hitam misalnya, maka itulah darah haidnya. Ya, sisanya adalah darah penyakit, darah istihadah. Dan kalau darah istihadah, dia dianggap suci, dia mandi, kemudian setelah itu dia sholat, dia puasa, nggak ada masalah. Ya, selama dia bisa membedakan antara darah haid dengan darah yang lain. Jadi 3 bulan tadi dilihat setiap bulan, ternyata setiap bulan ada pekan pertama darahnya lebih hitam, baunya pun berbeda. Berarti yang pekan pertama itulah darah haid. Sisanya bukan darah haid. Ya. Tetapi kalau dia tidak bisa membedakan antara darah haid dengan darah selain haid, ya, dan dia sudah terkena penyakit seperti ini, maka dia mengikuti kebiasaan orang-orang di sekitarnya, kebiasaan ibunya atau kakaknya atau adiknya. Ya, biasanya mereka haidnya kapan ya. Jadi dia anggap haidnya ikut saja siklus tersebut. Misalnya ibunya biasanya di pekan pertama, maka dia anggap saja pekan pertama itulah darah haid ya. Sisanya dianggap istihadah. Maka setiap bersih 1 pekan, maka dia mandi, kemudian dia sholat, dia puasa. Darah yang keluar tersebut tidak dianggap karena itu hanyalah darah penyakit ya. Kemudian dia boleh sholat ya. Kalau waktunya sholat dia berwudu. Kemudian dia sholat meskipun darahnya keluar tidak berhenti, dan itu tidak membatalkan karena itu bukan darah haid. Itu bukan darah haid tapi darah istihadah. Ya, saya sarankan kepada yang bertanya ini untuk lebih fokus bertanya kepada ustadz secara langsung, karena tentunya ada masalah-masalah di balik itu yang mungkin tidak bisa kita bahas di waktu yang singkat ini. Saya sarankan dia bertanya langsung kepada ustadz ya, karena ini berkaitan dengan masalah dia dan sangat penting karena berkaitan dengan sholatnya dan puasanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz. Kita terima lagi telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Bapak dari siapa dan dari mana, Pak? Dari Garut, Pak. Iya, Pak. Apa? Jadi Pak, saya kan mau mondok. Halo, ya gimana Pak? Siapa mondok? Halo, iya Pak. Kurang jelas Pak. Dari Garut. Iya Pak, dari Iya. Garut. Silakan pertanyaannya Pak. Saya kan mau mondok, Pak. Terus? Tapi masalahnya saya pemalu, Pak. Oh? Gimana posisinya ada saya malu dan gak minder. Oh, Bapak sudah usia berapa?
Bapak Usia sudah berapa? sudah 22 tahun. Oh, 22 tahun. Kenapa harus malu? Malu itu kalau kita melakukan kesalahan. Ya, Bapak salah tidak menempatkan pada tempatnya ya. Kenapa harus malu? Malu itu kalau kita bermaksiat, malu kalau kita mencuri barang orang, malu kalau kita ganggu orang lain. Nah, kalau kita ingin mondok, harusnya kita tidak usah malu. Kalau kita ingin dekat kepada siapa juga orang yang mengganggu, mencela kita. Ya, orang tidak ngerti kalau mencela kita ya. Meskipun usia kita sudah 22 tahun, ada orang mondok sampai sudah tua di Masjid Nabawi, ada yang ikut umur mungkin sudah 50 tahun masih ikut Ma'had Haram ya, pondok yang ada di Masjid Nabawi. Orang tua-tua. Bahkan ada yang sudah tua-tua masih SMP ya. Dia tidak malu ya. Kenapa perlu malu nuntut ilmu? Kenapa harus malu ya? Apalagi tujuan mulia untuk mondok. Kalau ada orang yang mengejek, itu orang nggak ngerti. Anggap saja orang itu nggak ngerti ya. Jadi maksud saya, Bapak kenapa harus malu? Antum kenapa harus malu? Malu itu kalau bersalah. Kita pondok tidak malah ini perbuatan yang baik, kenapa harus malu? Ini baik. Harusnya semangat ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas jawaban dari Ustaz. Kita terima telepon lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Dari siapa Bapak dan dari mana? Dari Hardianto di Cikarang, Mbak. Nah, Pak Hardianto, silakan pertanyaannya Bapak. Ya, Ustadz mau nanya, mana dalil terkuat saat kita tahiyat itu baiknya mengancungkan jari di awal apa saat baca asyhadu an la ilaha illallah ya? Lalu boleh nanya sekali lagi? Silakan. Kita kan tahu kalau acara maulid itu bid'ah ya Ustadz. Sedangkan kita kalau di kampung itu kan kadang ditarikin biaya gitu. Itu kita baiknya ngasih sumbangan itu apa gimana sikap kita sebaiknya? Terima kasih Ustadz. Adapun mengenai tahiyat ya. Dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW tatkala tasyahud, beliau asyara bi usbu'ihi ya. Kemudian disebutkan dalam riwayat yad'u biha. Rasulullah SAW berdoa dengan jari tersebut ya. Oleh karenanya zahirnya bahwasanya sejak awal kita sudah menunjukkan jari ya. Banyak ulama yang mensahihkan hadis dari Zaidah ibnu Qudamah ya, dari Asim bin Kulayb an Abihi an Wa'il bin Hujr ya, bahwasanya Rasulullah SAW asyara bi usbu'ihi, kemudian Rasulullah berisyarat dengan jarinya, fayuharrikuha, kemudian Rasulullah menggerakkannya. Sehingga ulama mazhab mereka mensahihkan hadis ini, kemudian mereka berselisih tentang kapan menggerakkannya dan bagaimana menggerakkannya. Sebagian ulama mengatakan menggerakkannya, jadi mereka setuju dengan menggerakkan jari ya. Kemudian mereka mengatakan menggerakkannya tatkala asyhadu alla, ada yang pas la-nya, asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang pas Allahnya illallah ya. Ini di antara ulama-ulama mazhab. Mazhab Malikiyah sendiri menggerakkan dari awal, tapi dia menggerakkannya kanan kiri ya. Intinya kalau kita berpendapat pada menggerakkan jari, maka kita menggerakkan jari sejak awal, tapi gerakan yang ringan, bukan dengan cepat. Karena sebagian orang salah paham tentang hadis bahwasanya hiya asyaddu ala syaitan, bahwasanya as-sababah, jari telunjuk ini lebih keras kepada syaitan, bukan berarti semakin digerakkan semakin syaitan ketakutan, tidak. Maksudnya cukup mengisyaratkan saja, ini sudah membuat syaitan susah, karena ini isyarat kepada tauhid. Sehingga sebagian orang salah paham, sehingga dia gerakkan secepat-cepatnya. Pikiran dia kalau semakin cepat setan semakin kabur. Padahal tidak ya. Padahal bukan begitu maksudnya. Para ulama menjelaskan gerakan dengan yang khafif, yang ringan. Seandainya Nabi waktu sholat gerakannya seperti ini, pasti sudah puluhan sahabat meriwayatkan. Kayak ini adalah gerakan yang mulfit lil anzar, menarik perhatian. Tapi ternyata cuma satu orang yang meriwayatkan, Zaidah bin Qudamah dari Asim bin Kulayb, dari Abi dari Wa'il bin Hujr, dan menyelisih yang lainnya. Jadi seandainya tidak digerakkan juga tidak mengapa, digerakkan hukumnya sunnah menurut sebagian ulama. Itu pun gerakannya yang ringan, dan itu dari awal ya sampai selesai tasyahud.
ada ijtihad ulama yang ada yang mengatakan illallah, ada yang mengatakan asyhadu alla paslanya, ya, dan ada ijtihad yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dari awal.